atau yang namanya pengembangan tim ya. Nah, kelas pengembangan tim untuk kali ini ilmu murni dari Kodeni, dan ilmu murni ini teman-teman bisa pakai betul-betul ya. Karena ini sebenarnya teman-teman ya, Kodeni itu dari waktu ke waktu menyebutkan hal ini. Ya kitanya nggak sadar, padahal ini adalah ilmu. Ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang betul-betul tinggi dan betul-betul bisa dipakai ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan mulai teman-teman ya. Nanti teman-teman akan kaget-kaget sendiri melihat ini. Dan untuk kali ini teman-teman ya, Kodeni betul-betul ya luar biasa nih ya. Berikan pada kita 10 jurus sukses ya. Oke, sebentar ya teman-teman, kita akan mulai dengan yang pertama. Oke teman-teman, ya 10 jurus sakti dari Kodeni. Teman-teman sekalian ya, kita akan mulai ya. Oke, pertama, yang namanya bolak-balik kibul. Apa ini teman-teman, bolak-balik kibul? Kodeni sering ngomong, dan saya sering wondering di dalam hati saya, sebenarnya apa ya bolak-balik kibul ini ya? Nah, ini ceritanya mulai dari cerita yang saya dengar dari Kodeni awal-awalnya ya. Yaitu pertama ya, ada anak yang mau lanjut kuliah. Ini cerita teman-teman. Ya, banyak-banyak cerita ya, 30 menit ini ya. Nah, dia bilang gini ya, "Pak, aku nggak mau deh lanjut kuliah." Loh, kenapa? Ya itu, ada Om A itu. Om A itu nggak kuliah, Pak, ya. Tapi usahanya maju, rumahnya bagus, mobilnya Mercy. Oh, oke. Lalu Pak ada Om B itu ya. Om B itu kuliah, Pak. Tapi biasa-biasa aja. Rumahnya sederhana ceritanya, mobilnya Toyota, Pak. Ya tahun lama lagi, Pak. Nggak mau ah. Nah, coba teman-teman di chat ya. Coba di chat. Emang ini benar teman-teman seperti ini? Apakah anak ini ya mengambil satu kesimpulan dari satu pengamatan Om A dan Om B itu adalah betul? Coba dicat dulu. Saya pengen lihat. Iya, 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 salah. Kenapa salah, teman-teman? Ya, karena ceritanya ya tidak lengkap. Maksudnya tidak lengkap itu seperti apa? Contoh Om A, memang dia nggak kuliah, oke. Usahanya maju, rumahnya bagus, mobilnya Mercy. Pertanyaannya, kalau Om A dibandingkan dengan Om B yang kuliah biasa-biasa aja, rumahnya sederhana, mobil Toyota, ini nggak match gitu. Itulah disebut dengan bolak-balik kibul. Artinya apa? Om A nggak kuliah, ya. Bagaimana kalau Om A kuliah? Mestinya seperti itu. Usahanya pasti lebih maju, rumahnya pasti lebih bagus, mobilnya nggak Mercy lagi, mungkin Lamborghini gitu loh. Nah sekarang kita masuk ke Om B. Om B kuliah. Bagaimana kalau Om B nggak kuliah? Kuliah aja contoh biasa-biasa aja, rumahnya sederhana, mobilnya Toyota. Kalau nggak kuliah ceritanya, bisa jadi gelandangan. Jadi jangan itu dibolak-balik. Kalau dibolak-balik jadinya kibul gitu teman-teman. Nah terus hubungannya apa dengan bisnis kita? Banyak orang ngomongnya demikian ya. Lah itu si BEA itu ya, itu juga nggak pernah training tapi bisa. Kenapa saya harus training? Itu jadinya masalahnya. Itu loh BP itu ya, nggak pernah tuh training ya. Wah, terus langsung rekrut BE ini, rekrut BE itu, terus naik ini, naik itu, akhirnya jadi billion unit. Hebat, ngapain saya training? Nah, salah teman-teman. Dia nggak training bisa begitu. Kalau dia training seperti apa? Seperti itu. Nah, kamu ceritanya, ya, nganggap seperti dia. Kamu katakanlah training aja belum tentu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu nggak training, lebih parah lagi. Nah, kenapa kok kita harus bingungin antara training, tidak training? Yang benar itu apa? Training, ya training lah. Bisnis ini bagus kalau dijalankan suami istri. Nanti kita bicara mengenai hal itu.
Cuman akhirnya ada banyak orang ngomong, itu cuman suami aja bisa, nggak perlu istrinya. Ini istri aja bisa, nggak perlu suaminya. Sukses kok. Itu bolak-balik kibul. Ya, contoh, itu loh ya, grupnya sana itu nggak DB itu, gede itu, ya, nggak perlu DB lah. Apalagi JS-nya nulis-nulis kayak begini ngapain? Yang penting tuh aktivitas. Ada ngomong yang lain. Nggak perlulah aktivitas banyak-banyak. Itu loh aktivitas cuma 3, ceritanya cuma 3 JL, dapat agentnya 6. Ngapain mesti JL? Sekali, apa itu teman-teman? Sekali lagi, tolong diketik. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Bolak-balik kibul. Ya teman-teman ya, namanya bolak-balik kibul. Itu dari Kodeni, itu adalah ilmu dari Kodeni. Teman-teman bisa pakai itu. Amin ya. Ya, sangat-sangat berguna, oke? Nah, oke, kita next ya. Ya. Nih, Kodeni bicara mengenai penjual empek-empek dan gado-gado. Oke, apa ini? Jadi pada saat Kodeni BSP, Kodeni selalu ngomong, nanti ya teman-teman, ya setelah selesai dari sini, tolong langsung konsul sama yang ngundang. Langsung tanya sama yang mengajak ke bisnis ini. Please teman-teman, jangan tanya ke omnya, ke orang tuanya, atau ke ponakannya, atau ke temannya yang tidak tahu mengenai bisnis asuransi. Kenapa? Karena orang itu mulai bertanya-tanya kan, kenapa? Jadi ada cerita nih ceritanya, ya. Dia itu pengen banget bikin gado-gado. Nah, kalau pengen bikin gado-gado, mesti tanya sama yang pembuat gado-gado yang hebat. Ya, kalau di sini pembuat gado-gado yang hebat apa? Gado-gado Boplo, contohnya seperti itu. Kalau dia mau ngajarin ya, tanya sama itu. Enggak, orang ini mau bikin gado-gado, katanya mau bikin gado-gado enak. Tanyanya ke penjual empek-empek. Akibatnya apa? Gado-gadonya amis. Ya, seperti itu. Jadi contoh katakanlah ada seorang pemuda datang ya ke BSP seperti ini mendengarkan pembicaraan BSP. Saya udah bicara ya, dia pulang tanya sama omnya. Omnya penjual mobil. Sama omnya langsung diomongin, "Aduh, Nyok, nggak usah lah ya asuransi itu kurang bagus. Seperti om ini aja loh, jual mobil." Kenapa? Karena si om taunya apa? Jual mobil. Jadi ingat, kalau mau bikin gado-gado enak, tanyanya sama penjual gado-gado ahli. Jangan sama penjual empek-empek. Kalau mau bisnis asuransi dan mau hebat, mesti tanya sama orang yang mengajak Anda. Orang yang ngundang Anda. Sama orang yang sudah menjalankan bisnis asuransi dan sukses. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dipakai teman-teman. Kadang-kadang bukan BSP, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, pada saat kita bicara dengan BE, kita lupa untuk bicara mengenai empek-empek dan gado-gado. Boleh kita kasih empek-empek sama gado-gado 2, 3, 4, 5 kali dalam perjalanan seorang BE naik menjadi BP. Itu akan menjadi vitamin yang luar biasa. Hebat banget. Ini powerful sekali. Yes? Oke. Nah, teman-teman, kita akan lewat ya. Karena setiap cerita ini saya hanya punya waktu 3 menit. Ya, ada 10 cerita. Oke, next. Pelajaran jus jeruk. Nah, apa ini? Iya, saya senang sekali dengan apa yang disampaikan Kodeni. Ceritanya singkat-singkat mengena di dalam hati. Ya, jadi ini cerita adalah pada saat Kodeni berkunjung ke tokonya Ko Bambang. Sekaligus ya teman-teman bisa cerita, dulu itu Kodeni ya ngajak Ko Bambang untuk pergi ke bisnis ini. Caranya gimana? Kodeni datang ke tokonya Ko Bambang. Ko Bambang dulu punya toko handphone di Roxy. Nah, toko Ko Bambang itu lantai 1. Kodeni datang, Ko Bambang pesen jeruk, jus jeruk ya. Lalu Kodeni liatin, Ko Bambang pesen telepon ya. Ternyata jus jeruknya datang dari lantai 4. Hah? Kok datang dari lantai 4? Padahal jarak 4 kios dari Ko Bambang itu ada kios jus jeruk juga.
Kode ini nggak nanya di situ. Cuman dia, Kode ini ya, merasa kayaknya ada yang aneh. Kenapa mesti harus dari lantai 4? Nah, beberapa hari kemudian, Kode ini datang lagi ke Roxy, mengunjungi Ko Bambang. Tapi sebelum ketemu sama Ko Bambang, Kode ini datang dulu ke kios jus jeruk yang jaraknya 4 kios ya dari tempatnya Ko Bambang. Penjual jus jeruk itu kasih jusnya, lalu Kode ini minum. Waduh, ternyata teman-teman beda loh. Jus jeruk yang di lantai 4 itu mantap sekali ceritanya. Ya, jusnya juga enak ceritanya, ya, pekat, ya, dan sudah betul-betul pada waktu diminum itu nikmat sekali lah, pas banget, ya, dinginnya pas, ya, manisnya pas, semuanya pas, seger lagi. Tapi yang di kios itu, yang jaraknya 4 kios dari Ko Bambang, ya, penjual jus jeruk ini, ya, jusnya nggak seperti itu. Nah, singkat kata, ya, Ko Denny mampir langsung ke tempatnya Ko Bambang. Langsung ngomong, pembicaraannya casual. Beng, gue tahu kenapa lu ambil jus jeruk yang lantai 4. Ya, kenapa lu nggak ambil yang 4 kios dari sini? Terus Ko Bambang langsung ngomong, bener, encer kan? Nah, banyak bijinya, bener? Iya, betul katanya. Oke, nah pelajarannya apa di sini teman-teman? Sama dengan jus jeruk, bisnis kita mesti betul-betul kita take care. Seperti memberikan pelajaran seperti ini. Teman-teman pikir kalau misalkan berikan pelajaran seperti ini, cukup dikasih seperti ini, langsung aja disampaikan. Tidak, teman-teman. Ya, kita ada buku, kita catat lagi, ya. Lalu kita rehearse, kita latihan dulu. Latihan ngomong sama diri sendiri, ya. Lalu kita pikirkan lagi. Nah, lalu kita sampaikan. Sama pada waktu teman-teman meeting unit, pada waktu ke teman-teman BSP atau JL, teman-teman melakukannya bagaimana? Kalau seperti yang di lantai 4 ceritanya, itu betul-betul jeruknya dipilih yang bagus, ya. Belinya saja sudah bagus, ya. Diperesnya juga bagus. Habis itu biji-bijinya diambilin, dikeluarin, dicobain dulu. Setelah betul-betul enak teman-teman ceritanya, itu baru dia bisa kasih ke orang supaya pelanggan-pelanggannya itu balik lagi ke dia. Dia tahu juga, oh toko ini sukanya jus jeruk, toko ini sukanya markisa, toko ini sukanya belimbing. Dia tahu kapan dia mesti harus menawarkan jusnya dia. Teman-teman, itu jus jeruk loh ya. Hasil berapa sih? Kita di bisnis ini kan hasilnya miliatan. Masa kita sembrono, sembarangan? Nah itu loh teman-teman. Jadi bukan masalah, oh saya apa adanya seperti ini. Lalu kalau apa adanya, yaitu seperti penjual jus yang ada 4 kios di sebelahnya Ko Beng, ya pasti sepi. Karena lu seadanya, apa adanya. Nggak bisa begitu teman-teman. Ya, nggak boleh apa adanya, tapi ada apanya. Artinya apa, teman-teman? Put your skill, your work, ya, di bisnis Anda. Maka pelajaran jus jeruk akan sangat-sangat berguna. Ya, ini bisa disampaikan ya dengan secara casual, tapi ngena, teman-teman. Setuju ya, teman-teman? Setuju? Mungkin pas saya ngomong gini juga teman-teman, oh iya ya seperti itu. Ini penjual jus jeruk aja loh ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita next ya. Bisnis suami istri. Nah, ini ada satu pelajaran teman-teman. Kalau teman-teman nanti buka di Google ya, satu katakanlah horse bisa menarik berapa, can pull berapa sebagai. Nah, saya langsung masuk aja. Satu kuda ceritanya bisa menarik 8.000 pounds. Kalau teman-teman konversikan, ya 8.000 pounds itu 3 ton lebih. Gede ya. Kuda itu berarti kuat ya. Oke. Nah, tetapi teman-teman, 2 kuda ceritanya bisa menarik
24.000 pon. Artinya apa? 10 ton. Jadi tadi kan 3 ton lebih. Mestinya kan sekitar 6 ton lebih dong. 7 ton lah paling-paling mentok-mentok. Ternyata 2 kuda bisa menarik 10 ton. Dan 2 kuda ini belum dilatih. Tetapi kalau dilatih bersama-sama, 2 kuda bisa menarik 32.000 pon. Artinya apa? 14 ton. Nah, saya tahu teman-teman di sini ada yang masih belum mempunyai pasangan, ya. Seperti Nia belum punya pasangan, ya. Lia belum punya pasangan, saya tahu. Apa maksud dari sini? Kalau punya pasangan, ceritanya. Percaya bahwa kalau suami istri rukun, ya, yang nggak punya pasangan ya nggak usah mesti harus bagaimana, ya. Kita dengerin ini dari Kodeni betul-betul ada suatu nasihat yang sangat berguna, ya. Esensinya sudah jelas, oke. Kalau suami istri rukun, rezeki berlimpah. Setuju? Ya. Kenapa? Kalau ini suami istri, ya sekali lagi ini ada suami istri ya, sudah suami istri ya, oke ya. Yang direkrut juga lebih percaya, yang diprospek juga lebih mantap. Nih, suami istri di bisnis ini ceritanya, berdua mangkok nasinya sudah di sini. Jadi memberikan satu kepercayaan. Dan sekaligus seperti tadi diceritakan tentang 2 kuda ini. Jadi karena ikatan suami istri ini ceritanya, akan banyak sekali yang bisa di-cover. Suaminya contoh katakanlah bisa lihat apa yang menjadi kelemahan dari istrinya dan bisa meng-cover. Istrinya bisa melihat apa kelemahan dari suaminya dan bisa di-cover juga. Jadi ini sangat kuat, teman-teman. Saling mengisi. Ya. Nah, kalau misalkan kita itu suaminya contoh katakanlah, nggak di bisnis ini, jangan seperti tadi, bolak-balik kibul. Wah, berarti gue nggak bisa jalan, tetap bisa jalan. Tetapi gimana upayakan supaya si suami ini juga ikut ke dalam bisnis ini. Nah, caranya seperti apa? Ya, diperkenalkan bisnis ini dengan cara yang benar, yaitu semua yang bagus-bagus diceritakan pada pasangannya. Ini kalau pasangannya belum ya. Kalau pasangannya sudah, ya tinggal dikelola. Semua yang bagus-bagus, ya. Semua permasalahan tidak perlu diceritakan. Kalau diceritakan nanti jadi repot. Nah, ini pasti disampaikan pada BI-BI. Ya, banyak kali, acap kali masalahnya adalah di hubungan suami istri. Jadi contoh, istrinya cerita, ya, waduh, saya tadi ditolak loh sama nasabah. Kesel banget. Terus seharian kesel gitu. Lama-lama suaminya nggak tahan. Udah nggak usah. Lu kayak gini bikin gua pusing, ya. Keluarga jadi repot nih ceritanya ini gara-gara bisnis ini. Padahal bukan gara-gara bisnis ini. Karena dia tidak tahu konsep ini. Mendingan dikasih tahu, ya. Udah, nggak usah. Mulai besok tidak ada lagi. Alias nggak ada. Vision nggak ada. Nah, akhirnya ngomong, soalnya suami saya nggak kasih izin. Ya udah, selesai kan? BI-nya selesai. Nah, kalau ini bisa disampaikan dari awal, ya ceritanya, kalau memang suami belum bisa ikut, enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah, yuk ikut dulu yang benar, dan please tolong dikasih tahu suami yang bagus-bagus saja. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, next ya teman-teman ya. Oke, ini yang enteng-enteng. Nah, konsep 1000 tahun lebih lama. Artinya apa? Pada suatu kali ya, Koden baru mulai bisnis itu ya, tetapi Koden sudah mempunyai visi yang besar. Ada aja ya, dan Koden cerita ada satu orang ceritanya. Itu selalu kasih Koden tuh hal-hal yang negatif terus. Apa aja? Contoh misalkan ada masalah ya, dia langsung cerita bilang, SPAJ gua ini loh, perusahaan ini lama ya. Udah bagus loh semuanya ya, tapi ya nggak isut-isut terus. Wah, nggak beres ini ya. Ini loh nasabah gua, nggak ada sakit loh sebenarnya, bagus loh. Tapi kena COL, nggak bener ini nasabahnya. Ini klaim nih, klaimnya nggak keluar-keluar terus, ya pasti nggak beres ini ceritanya. Nah, ini bisnisnya susah ini, kita rekrut nggak dapat-dapat nih. Padahal orang itu setiap tahun MDRT, bahkan COT,
kok bisa kayak begitu? Iya, Kodeni bilang, ya, mau ngeracunin gua, mau ngeracunin masa depan gua 1000 tahun lebih lama. Nah, ini istilah ya dari Kodeni ya. Kalau teman-teman pertama kali saya dengar juga bingung. Ini istilahnya apa nih 1000 tahun lebih lama? Artinya, ya nggak bakal kamu akan meracuni atau nggak bakal kamu akan membunuh cita-cita gua, masa depan gua. Lu cerita apa segala macam, pret. Karena gua tahu masa depan gua. Ya, mau ngomong lah, wah ini perusahaan lah, banyak aturan lah, rubah-rubah lah, segala macam, pret, dia bilang. Karena masa depan gua jauh lebih berharga. Nah, teman-teman, ini mindset yang sangat-sangat bagus. Ya, seperti kita tuh kayak punya helm, teman-teman. Ini pelindung kita. Ya, teman-teman pasti ada yang seperti itu, ya, di luar sana ceritanya. Nah, kita harus juga ngobrol ini disampaikan dengan cara seperti kode ini pada BE-BE. Karena BE pasti ngobrol sama BE yang lain. Pas BE-nya enggak closing, dia bilang, iya ya, aku kok nggak closing-closing. Sama loh, aku juga nggak closing loh. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ceritakan tentang kode ini seperti ini, kode ini seperti itu. Nah, kenapa ya? Sekali lagi, Ko Richard kok dibilang terlalu mendewa-dewakan kode ini? Enggak, teman-teman. Justru dengan cara ini, ya, kita bisa menyampaikan apa yang disampaikan kode ini kepada keturunan-keturunan kita. Dan jauh lebih efektif, teman-teman. Kalau kita sudah sampaikan dengan hormat yang sangat kepada kode ini dan Jingga. Oke ya, teman-teman ya. Next ya. Nah, ini. X-Men dan Narnia. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kode ini sering ya menyampaikan KSR dengan memberikan satu analogi, yaitu X-Men dan Narnia, yaitu orang-orang di luar KSR. Kode ini ngomong, ya, iya kemarin ada yang bawa loh, wah saya lihat, ini Narnia ini, ya, ini badannya manusia tapi kakinya kambing. Sebenarnya kan jadi lucu ya teman-teman ya, jadi lucu. Jadi orang yang mungkin diomongin seperti itu, ya akhirnya ngelihat dan ya akhirnya bisa ketawa-ketawa sendiri ya. Ini ada X-Men, ini ada Cyclops ya, ada Hulk dan gitu ya. Nah, jadi lucu-lucu aja, cuman masuk ke dalam hati. Jadi dia mikir dulu. Kalau lain kali bawa orang ya, mau rekrut orang, mesti mikir, ini orang masuk nggak kategori yang X-Men Narnia ini. Ya, tadinya saya juga bingung, ini apa ya X-Men Narnia ini? Ternyata ini teman-teman, ya orang-orang yang nggak masuk KSR. Diterangkan sedikit nantinya, ya harus seperti apa orang itu, penampilan menarik, pembawaan menyenangkan, harus seperti itu. Bisa disampaikan ke BE-nya, bisa banget. Ini saya dapat satu ilmu dari kode ini, ya, yaitu X-Men Narnia, terutama kalau BE-BE-nya sudah mulai rekrut, ya perlu disampaikan. Jangan dimasukkan ke sini ya kaget-kaget ya. Ini siapa nih X-Men Narnia? Yaitu orang-orang nggak masuk KSR, ya. Ini bisa pengantar untuk masuk ke KSR, ya. Next ya teman-teman. Nah, One Abut. Ini kisah yang sangat-sangat menginspirasi. Alkisah ya teman-teman ya. Ada BP yang selalu menghitung leadernya nih dapat berapa. Der, kalau gua closing 3 juta, lu dapat berapa ya dari gua? Kalau gua rekrut orang, lu dapat berapa ya dari gua? Ya, kayaknya lucu banget nih orang, ya. Nah, cuman lama-lama ngeselin. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah seperti One Abut. Apa itu One Abut? Nah, kode ini dalam cerita ini ya teman-teman langsung jadi serius. Menurut sejarah, One Abut adalah orang yang paling pelit sedunia dan hitungan terus. Ya, kalau dia makan kacang, ya buang air tuh kacang ceritanya dimakan lagi. Saya langsung kaget pertama, langsung gemeteran. Ada orang yang seperti ini. Nah, dengan mengasosiasikan ceritanya, One Abut adalah orang-orang yang selalu hitungan seperti itu. Dan kalau makan kacang, keluar kacang, dimakan lagi, saya jadi langsung pikiran, iya, berarti kita harus seperti apa ya? Ya kita nggak boleh lah ya, hitung-hitungan seperti itu. Kenapa? Lah kan leader nggak ambil jatahnya kita. Leader ada jatahnya sendiri. Dia kan nggak ngambil apa yang kita, nah pikirannya bengkok, betul Pak Abram. Pak Abram masih ingat ya, yang diceritakan oleh Kodeni ya, seperti itu, pikirannya bengkok.
bengkok digini loh sama kode ini pikiran bengkok, ya. Makanya ceritain tentang one abut. Nah, seperti itu. Iya, thank you Pak Abram. Oke. Nah, ini teman-teman ya, Alkisah nih ya ceritanya ya, juga ya. Ada kode ini selalu ngomong kalau ini dapatnya dari Evani dan Jackson. Ya. Koch, Jackson, dan Evani memang sering bicara ini. Nah, tetapi teman-teman sebelum Koch, Jackson, dan Evani bicara pun, saya sudah pernah dengar ini dari Kodeni dan Jinge. Ya, pada waktu kita rekrut teman-teman, calon agentnya belum mau, ya, lalu ghosting ceritanya, ngeblok, nggak jawab WA, nggak angkat telepon, pakai ini teman-teman. Ini ada dua pemikiran, ya, yang sebenarnya sama, cuman kita bagi dua. Pertama, emang orang cuma dia. Ini penting loh teman-teman ya. Orang banyak segini loh. Indonesia ada 250 juta, emang orang cuma dia. Yang kedua, kayak nggak ada orang lain aja. Untuk memproteksi diri kita sendiri juga. Dan ini kita bisa bicarakan, apalagi di meeting-meeting, contoh, ya teman-teman sudah mempunyai BP di bawah teman-teman, ceritakan lagi dan ceritakan lagi. Kalau belum punya BP untuk diri kita dan untuk BE-BE yang mulai untuk rekrut. Penting banget. Ya, ingat-ingat. Emang orang cuma dia. Coba kita ngomongin teman-teman di tempat masing-masing. Emang orang cuma dia. Ini teman-teman di ghosting nih ceritanya ya. Ya, nggak dibalesin contohnya udah lama nih ya, kirim WA 2-3 hari nggak dibalesin. Emang orang cuma dia. Coba ngomong 1-2-3 orang cuma dia. Ya. Terus yang kedua, kayak nggak ada orang lain aja. Oke, ya. Lebih enak ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman. Ini adalah penutupnya ya. Teman-teman, di dalam kehidupan kita berhubungan satu sama lain. Baik antara leader ya dengan leader di bawahnya, atau leader dengan PE, atau PE dengan PE, atau BP dengan BP ya. Atau BP dengan BP kakek di atasnya ya. Pasti ada gesekan. Gesekan ini memang diperlukan teman-teman. Karena gesekan inilah yang membuat kita itu bertumbuh. Ya. Sebuah berlian tidak bisa berkilau tanpa digesek. Dan gesekan inilah yang membuat kita itu matang dan bertumbuh. Maka teman-teman, ya, kalau ketidakcocokan ya itu ada bahkan di antara suami, istri, adik, kakak sering terjadi masalah ya. Itu biasa. Setiap kali ada masalah ya, kita datang ke Kodeni. Kodeni ada satu nasihat yang setiap kali disampaikan itu membuat kita berdua itu sadar ya bahwa the problem is not the problem but attitude toward the problem, that's the problem. Maksudnya apa? Masalah itu bisa meracuni kita, tetapi masalah itu bisa membuat kita lebih kuat. Nah, Kodeni ngomong seperti ini. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Itu adalah kunci sukses kita. Apa? Coba kita ulangi lagi. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Ironis ya teman-teman ya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dibeledakkan. Diledakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah beres, kagak tambah beres. Nah, itulah teman-teman. The problem is not the problem, the attitude toward the problem is the problem. Ya. Saya minta Bu Susan bisa menutup ya. Silakan, Ma. Aku sudah selesai dengan ini. Thank you teman-teman buat perhatiannya. Sekarang udah jam 10 ya. Kesimpulannya adalah teman-teman, kita mesti menyadari bisnis ini hanya akan berkembang sebesar dan setinggi ya leadernya berkembang. Kalau begitu teman-teman leader di sini merasa, gue udah cukup deh. Nggak perlu lagi belajar ini ono. Kayaknya gue udah cukup. Langsung kerannya mampet. Ya. Kalau kita selama ini ya, sering ya seperti anak kecil gitu loh. Geributi pepesan kosong.
Ya, kemarin waktu pas di meetingnya Erna dan Joni, anak kecil, kakak adik, berantem, cakar-cakaran, tinju-tinjuan, ya, gaplok-gaplokan, karena kakaknya bilang gini, Dek, kakak itu punya piaraan, lumba-lumba, warnanya biru. Adik bilang, gua, kakak punya biru, aku punya pink. Punya pink lebih hebat daripada biru. Loh, kayak Power Ranger Google Five gitu toh. Enggak, biru lebih hebat. Adiknya bilang, enggak, kakak salah, pink lebih hebat. Terus berantem. Berantem tentang apa? Pepesan kosong. Punya lumba-lumba enggak? Kagak. Berantem iya. Nah, bisnis kita juga sama gitu. Suami istri juga sering gitu. Ngeributin apa? Pepesan kosong. Masalah besar yang benar-benar sudah ada di depan mata. Nggak kelihatan. Yang dibesarin pepesan kosongnya. Ngapain sih? Sama leader, bukan membina hubungan, cari penyakit. Gua hari ini bisa bikin leader kesel. Apa ya? Itu. Dunia tenang, aman, nggak enak. Cari penyakit. Ya. Banyak hal di dunia ini sebenarnya itu ya masalahnya bukan di masalahnya. Masalahnya di orangnya. Oke? Nah, satu yang kata terakhir tadi kan kodeni ya. Satu kata, bukan satu kata, satu kalimat ya, dari kami berdua ya. Kami berdua itu punya sebuah sikap gini. Dunia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang tidak kenal kata menyerah. Bisnis ini akan selesai bagi orang-orang yang bilang, oke, I give up. Demikian. Kau cari pasti nemu. Kau ngetok pasti buka. Masalahnya, pertanyaannya adalah, kita cari apa? Kau cari reason, kita akan nemu reasonnya. Kita nemu why-nya. Cuma kalau kita cari excuse, aneh bin ajaib. Nemu loh excuse-nya. Jadi kita sekarang nyari apa? Ya, oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman lihat tadi ya, dari cerita Bu Susan ya luar biasanya ya. Nah, dan teman-teman hitung nih, tadi dari Kodeni, jumlahnya ada berapa? Ini kuis nih, 9, betul. Jadi, ya, masih ada satu lagi teman-teman yang terakhir ya, menjadi penggenapnya adalah ini. Nah, ini cerita pada suatu kali ya, Kodeni bersama dengan Ci Inge masih naik sepeda motor, teman-teman. Dan melewati ada satu papan pengumuman yang besar itu ya, papan iklan ya. Papan iklan itu berkata ya, properti ini dan itu. Nah, propertinya nggak penting, teman-teman. Saya juga nggak tahu itu properti mana. Nah, ada papan iklan ya ceritanya untuk properti. Nah, papan iklan propertinya apa? Saya tidak tahu ya. Oke. Nah, tulisnya di situ, dengan kerja keras, hari esok pasti lebih baik. Wah, itu Kodeni sama Ci Inge melihat seperti itu dan merasa bahwa ini adalah pesan dari Tuhan. Sejak itu, ya, Kodeni dan Ci Inge tidak kendor lagi, terus bekerja. Nah, ini sebagai penutup, teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan di sini itu ada satu harapan, dan harapan kita adalah harapan yang besar. Pakai ini, teman-teman, untuk bicara kepada para BP dan para PE. Dengan kerja keras, hari esok pasti lebih baik. Dengan demikian, saya tutup dan saya kembalikan pada Pak Abram. Terima kasih, Pak.